Tujuan utama KTM ada dalam posisi di dalam gereja, yaitu berusaha. Kita harus sama-sama menyadari ini. Kita berusaha menghayati hidup Kristiani yang sejati berdasarkan pada misteri agung Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ini jelas sekali dibicarakan dalam dokumen Konsili Vatikan dalam Lumen Gentium artikel 41. Setiap anggota KTM harus memiliki kerinduan ini. Kerinduan apa? Kerinduan untuk berusaha menghayati hidup Kristiani dia. Kita semua dipanggil kepada satu tujuan, yaitu mencapai puncak Gunung Karmel, bersatu dengan Allah. Peranan KTM dalam gereja dan dunia masa kini. Bagaimana peranan KTM dalam gereja dan dunia masa kini? Nah, kalau kita berbicara mengenai peranan KTM dalam gereja dan dunia masa kini, berarti kita perlu benar-benar menyadari, mengerti, dan memahami tujuan kenapa KTM itu lahir. Peranan utama KTM itu bukan dalam bidang pelayanan, walaupun pelayanan ini sangat penting, sangat mendukung, tapi bukan yang utama. Tetapi pelayanan ini harus diingat bersama para saudara dan saudari KTM. Pelayanan yang kita lakukan itu mengalir dari tujuan utama kita, yaitu menghayati hidup Kristen yang sejati berdasarkan pada misteri agung Allah Tritunggal. Berarti pelayanan ini menjadi tujuan yang sekunder, sudah menjadi tujuan yang kedua. Bukan pelayanan itu tidak penting, sangat penting. Tetapi kita refleksikan bersama di sini bahwa bagaimana efektifnya pelayanan kita jika kita tidak memiliki hubungan personal dengan Allah. Orang itu tidak dapat memberikan sesuatu dari dirinya kalau dia tidak memiliki sesuatu. Pelayanan kita itu bagaimana bentuknya, itu lahir dan mengalir dari pengalaman cinta kasih kita dengan Allah Tritunggal. Pengalaman cinta kasih dengan Allah lah yang mendorong Anda, saya, kita semua sebagai Putri Karmel, sebagai CSC, sebagai KTM untuk berbelas kasih kepada sesama. Kita ingat misi dan visi kita. Menghayati sendiri dulu kehadiran Allah, barulah membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Tahukah Anda, para saudara dan saudari KTM yang terkasih, dalam situasi dunia kita seperti ini, kehadiran KTM itu sangat-sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kita perlu menyadari bersama bahwa ada rahmat istimewa yang Tuhan anugerahkan dalam tubuh KTM, dalam tubuh Putri Karmel, dalam tubuh CSC. Ada rahmat istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa kita ini semacam tubuh api, semacam obor yang menghangatkan tubuh gereja, salah satu obor kecil yang menghangatkan tubuh gereja. Dunia kita yang saat ini sakit memerlukan bantuan doa dan kurban kecil. Dan inilah tujuan utama kita. Melalui hubungan personal kita dengan Allah, di sana kita mempersembahkan doa kita, kurban-kurban kecil kita kepada Allah. Ini hal yang dapat kita lakukan dalam situasi dunia kita saat ini. Yang karena kita mewarisi sebuah spiritualitas tradisi, yaitu spiritualitas Karmel. Ini kita warisi. Dan spiritualitas Karmel ini salah satu kekayaan yang ada di dalam tubuh gereja. Kita wariskan kekayaan ini. Apakah kita menyadari selama ini? Kita tanya diri kita masing-masing. Kita sebagai Karmelit, Anda sebagai KTM juga terpanggil dalam hal ini. Berusaha mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Justru karena hal inilah kehadiran KTM sangat diperlukan dalam gereja dan situasi dunia kita saat ini. Siapa lagi yang mau memerintahkan diri untuk mempersembahkan kurban bagi Allah? Kurban-kurban kecil, kurban-kurban rohani yang sangat diperlukan untuk mengimbangi kesakitan yang dialami oleh dunia kita saat ini. Tindakan praktis yang dapat kita berikan adalah kembali lagi isi dan visi, kekuatan doa dan kurban-kurban rohani. Walaupun ini tampak tidak kelihatan, tetapi ini memberikan efek yang besar dalam gereja. Ini tidak kelihatan, doa-doa dan kurban-kurban rohani tidak kelihatan di mata orang, tapi ini sangat berguna untuk menyentuh hati Allah. Bagaimanakah peranan KTM dalam gereja dan dunia masa kini? Adalah kita sama-sama
menjadi tugu api yang terus-menerus menyala untuk memberikan kehangatan kepada gereja dan dunia. Tidak hanya melalui pelayanan-pelayanan kita, melalui hubungan pribadi kita dengan, melalui doa dan kurban-kurban rohani kita setiap hari. Kita akan dapat melakukan hal ini pertama karena tanggapan atas kasih kita kepada Allah. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka karena kita menyadari Allah itu lebih dahulu mengasihi kita, kita mau menanggapi kasih ini lewat doa kita, lewat kurban kita, dan juga lewat pelayanan-pelayanan kita. Kedua, harus berakar dalam kerendahan hati. Jika kita berusaha melakukan sebuah kebajikan rohani, kita perlu sadar bahwa itu semua adalah kita menghidupi kembali doa pribadi kita untuk berani melakukan kurban-kurban kecil kepada Allah lewat tantangan-tantangan hidup yang kita alami setiap hari. Shalom semua anggota KTM Sabah. Puji Tuhan bahwa pada hari ini KTM Provinsi Sabah berusia genap 17 tahun. Kita bersyukur untuk perkembangan KTM di Sabah hingga saat ini. Walaupun kita tahu dunia sedang dilanda COVID-19 dan banyak aktivitas kita terhalang, dan juga banyak yang mengalami masalah-masalah dalam segala hal, baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Namun saudara-saudari yang terkasih, kita harus move on terhadap situasi ini. Kita harus bangkit kembali dan menggunakan setiap kesempatan untuk tetap berusaha, untuk terus mengupayakan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan sel-sel kita, yaitu sel KTM, dan pertumbuhan pelayanan-pelayanan kita, serta tentunya untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk gereja kita yang tercinta. Hal ini dapat kita lakukan kalau kita selalu hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Kalau kita bersatu dengan Kristus, maka tidak ada yang dapat menghalangi kita atau menghambat kita, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk dapat mengatasi segala persoalan. Maka saya berharap, punya pengharapan yang besar bahkan, agar KTM Sabah terus bertambah jumlahnya, bertambah sel-selnya. Jadi setiap tahun haruslah bertumbuh. Inilah sel-sel yang sehat, yaitu sel yang harus berkembang biak, harus terus bertumbuh. Dan terutama saya berharap agar sel-sel muda-mudi KTM di Sabah terus juga bertambah. Dan juga saya berharap bahwa KTM di Sabah mulai untuk membentuk KTM Kids, atau mungkin kalau sudah ada, terus mengembangkan KTM Kids, supaya mulai sejak anak-anak mereka dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk memiliki cinta kepada Tuhan. Dan saya berharap agar distrik-distrik di Sabah juga terus berkembang, terutama distrik di Kota Kinabalu, supaya nantinya berkembang menjadi provinsi. Maka kita berharap tidak lama lagi, ya, ini sebagai challenge bagi Anda di KTM Sabah, untuk nanti tidak lama kemudian muncul dua provinsi, yaitu Provinsi Keningau dan Provinsi Kota Kinabalu. Saya juga men-challenge KTM Sabah di usia 17 tahun ini, khususnya untuk muda-mudi, untuk Anda mau mempersembahkan waktumu
minimal 1 tahun untuk memberikan diri kepada Tuhan dalam pelayanan yang khusus sebagai misionaris KTM Sabah, sebagai misionaris awam untuk ikut memperluas kerajaan Allah di kota-kota Anda, di daerah Anda, dan juga terutama di Sabah, supaya KTM semakin bertumbuh dan juga kerajaan Allah semakin berkembang di Sabah. Saya menanti Anda supaya Anda terus bertumbuh, dan bagi muda-mudi saya menanti agar Anda mau mempersembahkan waktumu minimal 1 tahun. Inilah harapan-harapan saya pada ulang tahun KTM, dan kita semua bersyukur untuk semua yang telah terjadi, tetapi kita harus melangkah ke depan untuk lebih baik. Tuhan pasti menyertai Anda. Tuhan memberkati. Amin. Shalom kepada saudara-saudariku terkasih, anggota KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus Sabah. Pada kesempatan ini, saya Andi Chandra, sebagai pelayan umum dari KTM periode 2022 sampai 2026, mewakili semua anggota Dewan Pelayan Umum KTM, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman KTM Sabah. 17 tahun yang lalu, Tuhan telah menaburkan sebuah benih yang baik di dalam Provinsi Sabah sekarang. Itu dimulai dari hati teman-teman, bagaikan sebuah biji dan benih yang ditabur dan telah tumbuh di tanah yang subur, menghasilkan anggota KTM. Mulai dari 1 sel, 2 sel, 1 wilayah distrik, dan akhirnya 1 provinsi. Kami semua sungguh bangga dengan apa yang telah teman-teman kerjakan di sana. Kami semua berdoa dan mengharapkan semoga apa yang telah Tuhan tanamkan dan telah Tuhan kerjakan di dalam diri teman-teman sungguh dapat berbuah dengan lebih baik lagi, bertumbuh semakin dalam kepada Tuhan kita yang kita kasihi, Yesus Kristus. Dan semoga segala bentuk perutusan yang akan teman-teman terima dapat dijalankan dengan semakin murni, semakin tulus, dengan semangat kerendahan hati dan saling mengasihi sebagai satu keluarga. Saya percaya KTM Sabah akan terus bertumbuh dan semakin berkembang, membawa semakin banyak orang menuju kepada persatuan yang penuh dengan kasih dengan Allah kita. Profisiat, sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudari, para anggota KTM yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena dengan ulang tahun yang ke-17 KTM bertapak di Sabah ini. Saudara-saudari, para anggota KTM yang saya kasihi, syukur kepada Tuhan karena sentiasa mendengarkan doa-doa kita, di mana situasi dunia kita sudah semakin membaik, sehingga kita boleh menatah kembali strategi pelayanan kita untuk ke depan dengan lebih baik lagi. Syukur juga kepada Tuhan karena semasa PKP yang lalu, dengan bantuan pelbagai alat komunikasi yang serba canggih, kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita meskipun sangat terbatas. Begitu juga dengan pembentukan anggota selama ini yang kita kendalikan melalui multimedia yang kita ada ini. Saudara-saudari KTM yang terkasih, tidak terasa KTM di Sabah sudah 17 tahun
Syabas dan tahniah kepada seluruh anggota KTM yang selama ini begitu tabah, sabar, bersemangat dalam melanjutkan tugas-tugas pelayanan dalam KTM, dan terutama karena mencintai community ini dengan segenap hati. Saudara-saudari, dengan jujur saya mau mengatakan bahwa selama 17 tahun ini terlihat dengan nyata perkembangan KTM di Sabah dengan pelayanan-pelayanan maupun dalam kerjasama dengan Putri Karmel dan CSA. Mari kita teruskan kerjasama ini, sehingga dengan kerjasama yang baik ini pelayanan kita semakin luas dan semakin ramai umat yang terjangkau. Para saudara-saudari KTM yang saya kasihi, memang sebagai sebuah community pasti kita mengalami yang namanya jatuh bangun. Ada saja cabaran dan tantangan yang kita alami di sana sini. Namun itu semua merupakan tanda bahwa kita bertumbuh dan kita diperlukan. Maka kita tidak boleh mudah putus asa. Kita perlu terus berjuang karena Tuhan selalu mendampingi dan menyertai mereka yang setia dalam perjuangan. Dalam kesempatan ini juga sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh anggota KTM Sabah yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Marilah kita terus berjalan bersama, menjalin kerjasama dalam pelayanan dan tugas-tugas perutusan kita, dan apapun yang dipercayakan kepada kita, sehingga dengan kerjasama yang baik ini kita semakin dipakai oleh Tuhan untuk perkembangan iman umat di Sabah ini dan dimanapun kita diutus. Sekali lagi, selamat ulang tahun KTM Sabah. Tuhan memberkati. Shalom kepada semua anggota komuniti Tritunggal Maha Kudus Provinsi Sabah. Di umur yang ke-17 tahun ini, harapan saya agar kita semuanya, iman kita semakin dewasa dan kita semakin merasa rindu dan bersemangat untuk terus mewartakan kasih Allah yang tanpa batas dan sangat besar bagi kita. Terus semangat, KTM menginjil, berbagi, sukacita. Shalom, salam damai kepada semua komuniti Tritunggal Maha Kudus bagi Provinsi Sabah. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada semua anggota KTM yang ke-17 tahun. Pertama sekali, dalam keadaan pandemik sekarang ini, pastinya banyak aktiviti-aktiviti yang terganggu ataupun terkendala, terutama sekali untuk pertemuan-pertemuan sel dan juga pelayanan-pelayanan yang biasanya kita jalankan sebelum berlakunya pandemik ini. Akan tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan sentiasa menyertai apapun yang kita lakukan, terutama sekali di dalam pelayanan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah semangat dengan keadaan ini, tetapi teruslah mau bangkit dan juga bersemangat untuk mau melayani, sekalipun mungkin ianya dijalankan secara online ataupun bersemuka. Apa yang paling penting, kita sentiasa bersandar kepada kuasa Roh Kudus dan sentiasa percaya bahwa segala aktiviti yang kita lakukan, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita melakukan dengan penuh sukacita, pastinya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Kepada semua anggota KTM yang ada di luar sana,
terutama sekali bagi mereka yang mungkin sudah suam-suam kuku ataupun secara diam-diam mau meninggalkan komuniti Tritunggal Maha Kudus. Di sini saya ingin memberikan semangat kepada semua bahwa Tuhan sentiasa ada berserta dengan kita, dan jika kita merasa letih dalam apapun keadaan yang kita lakukan, apapun pelayanan yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan sentiasa memberikan kelegaan jika kita datang kepadanya. Sekali lagi kepada semua anggota komuniti Tritunggal Maha Kudus, khususnya bagi Provinsi Sabah, semoga tetap semangat. Kita terus bersatu dalam kesatuan, kesetiaan, dan juga kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada semua anggota KTM. Salam damai. KTM adalah komuniti yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sadar atau tidak, kita telah mempelajari banyak hal lewat komuniti ini. Kita diajar dan dibentuk menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari bersama kita menyemai cinta kepada komuniti ini, yang adalah sarana yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai salah satu jalan untuk kita mencapai kesatuan dengan Allah sendiri. Shalom. Kerohanian hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Allah. Tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya indah pada waktunya. KTM menginjil, berbagi sukacita. Berbagi sukacita, KTM menginjil. Hai, Shalom. Salam damai dan salam kasih persaudaraan kepada semua anggota KTM. Semoga kita terus dikuatkan dalam pelayanan dan sentiasa dipenuhi dengan sukacita. Halo, KTM Provinsi Sabah. Tetap semangat, tetap teguh dalam pelayanan, dan semoga di tahun ini kita semakin bersemangat dalam apapun pelayanan kita. Jadi jangan menyerah kalah, oke? Bye. Kawan-kawan KTM dimanapun kamu berada, dan apapun situasi hidupmu saat ini, marah, sedih, putus asa, gembira, dan apalagi di musim pandemik ini begitu banyak cabaran, teruslah berjalan bersama dalam community, setia menjalani komitmenmu, tetap bersandar akan kuasa Roh Kudus, sukacita sejati pasti dalam genggamanmu. Shalom rekan-rekan KTM yang dikasihi sekalian, tetap semangat walau di mana kita berada. Halo kawan-kawan saya semua KTM Sabah. Happy blessed birthday Ketebian Datadau Kino Susuon. Selamat hari jadi KTM Sabah yang ke-17 tahun. Tidak terasa KTM di Sabah sudah berusia 17 tahun. Semoga di usia yang baru ini kita semakin menyadari, semakin menghargai, dan semakin menghayati panggilan kita sebagai seorang anggota KTM. Maka marilah kita terus mau memperdalam hidup Kristiani kita agar kita semakin dan benar-benar mengenal Kristus yang sangat kita kasihi, sehingga kita dapat membagikannya kepada dunia melalui pelayanan kita, baik itu secara dalam dunia nyata maupun melalui teknologi dunia masa kini. Happy blessed birthday KTM Sabah, dan Tuhan memberkati. Happy birthday KTM Sabah. Ulang tahun KTM Sabah yang ke-17. Tuhan memberkati.